Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan membuat sebuah proyek sederhana dengan menggunakan Scratch. Scratch adalah bahasa pemrograman visual. Jadi dengan Scratch ini saya harapkan nanti anak-anak dapat membuat animasi yang lebih menarik, bisa membuat game atau permainan, karya kesenian, komiks, dan lain-lain. Nah, untuk mengaksesnya ini nanti silakan klik atau kopas link ini seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian nanti klik kanan, lalu copy, lalu cari di web browser yaitu Google Chrome. Lalu nanti enter. Akan muncul tampilan seperti ini. Saya juga sudah jelaskan minggu lalu, dan juga hari ini akan saya jelaskan juga mengenai block palette. Memperhatikan block palette yang akan kita gunakan ya untuk menjalankan si sprite ini. Oke, langsung aja. Nah, di sini untuk membuat sprite baru, klik choose a sprite. Kita pilih salah satu, misalkan yang ini. Oke. Tapi untuk saat ini saya menggunakan si ini aja, si cat ini aja. Nah, oleh sebab itu yang ini tidak perlu, silakan klik baru delete. Nah, untuk ini bisa diganti warnanya dengan custom. Nanti bisa dipilih warnanya, misalkan ini saya pilih warna pink misalnya, lalu pilih fill. Kemudian nanti silakan klik aja bagian yang mau diwarnai. Kemudian ketika kamu ingin membesar ukurannya, size-nya silakan nanti bisa pilih di sini, misalkan 200. Atau saya pilih 150 deh. Seperti ini. Nah, untuk background silakan lihat ke paling bawah kanan, choose a backdrop. Saya di sini pilihnya misalkan ini. Oke. Nah, kita akan bermain di sini ya. Kita akan menggerakkan ini membentuk segi 4 ya. Yang pertama kita pada motion ya, karena dia akan bergerak atau melangkah. Move 10 steps. Nah, kalau kita klik ini maka dia akan jaraknya 10. Nah, kenapa tadi pas saat diklik ini dia nggak bisa? Karena kita belum menggunakan event. Jadi jangan lupa klik event lalu tempatkan di sini, sehingga pada saat diklik ini maka dia akan berjalan. Nah, karena jaraknya termasuk kecil ya, kita ubah jaraknya itu 150. Jadi setiap melangkah itu jaraknya 150, bukan 150 langkah ya. Nah, seperti ini jaraknya. Lalu di sini kita akan membuat dia itu persegi ya. Berarti dari sini ke sini, sini. Berarti kita butuh point in direction pada motion. Point in direction. Nanti silakan tempatkan seperti ini. Nah, maka dia akan berada di sini. Nah, lalu untuk nanti ke bawah dia tunggu dulu ya, karena kalau misalnya ke sini kan dia akan berjalan terus kalau kita tidak menggunakan tunggu. Nah, untuk waktu tunggu, wait, pilih di control ya, mengontrol waktu. Wait 1 second. Oke. Nah, setelah itu ini tinggal di duplicate aja, lalu taruh di bawah. Nah, rencananya kita akan buat ya segi 4, berarti kanan bawah. Nah, kalau ke bawah kita klik aja langsung ini, maka nanti akan ada searah jarum jam ya, kita akan diarahkan. Nah, kita tarik aja seperti ini tanda panahnya. Nah, berarti kalau ke bawah dia 180. Nah, seperti ini udah ya. Kemudian kita duplicate lagi, dia akan kita buat ke kanan ya, kita akan buat dia ke kanan. Nah, untuk ke kanan dia kita putar aja. Nah, maka dia tepat pada min 90. Duplicate lagi supaya dia balik ke atas, maka dia posisinya 0 seperti ini. Kalau kita klik maka dia akan seperti ini. Oke, atau dari sini berjelas. Oke. Tapi belum ada ya garisnya kelihatan ya. Untuk membuat garisnya ya, atau biar kelihatan hasilnya, kita bisa
klik add extension, baru di sini ada pen, draw with your sprite. Nah, lalu pilih pen down. Kita coba klik. Nah, maka dia sudah menggariskan persegi atau segi 4. Nah, saya juga menjelaskan bahwa di sini kita bisa menggunakan looks atau tampilan untuk say hello dan lain sebagainya. Say hello, katakan hey, my name is Katie, misalkan seperti itu. Nah, kita klik, maka dia akan ini ada ucapan yang diungkapkan walaupun tidak bersuara. Nah, karena ini komiks ya ceritanya. Nah, seperti itu ya. Lalu kita akan menambahkan ya untuk musik, kita akan menambahkan untuk musik. Nah, barusan sudah saya jelaskan mengenai motion, looks, event, terus control, lalu pen. Nah, sekarang kita akan masuk sprite baru. Kita ambil contohnya musik ya, kita pilih yang keyboard. Nah, untuk keyboard sendiri kita buat size-nya 200 supaya lebih besar seperti ini. Baik. Nah, di sini kita bermainnya itu di musik dengan add extension. Sebenarnya di sini sudah ada sound, cuma nanti bisa dibantu oleh ini lebih banyak. Oke. Nah, kita akan membuat do re mi fa sol la si do ya. Nah, kita coba klik ini. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan eventnya itu memanfaatkan huruf-huruf di keyboard. Nah, nanti anak-anak bisa lihat di keyboard anak-anak. Kita bisa klik A. Nah, lalu ini tinggal di duplicate aja. Untuk S ya, anak-anak bisa lihat di sampingnya A pada keyboard itu ada S. Nah, untuk S kita buat di sini 62 ya. Kalau anak-anak udah belajar musik, saya pikir untuk play note-nya sudah bisa diisi dengan baik. Oke, untuk ini kita sesuaikan ya. Sebenarnya nanti anak-anak bebas membuatnya, mau menggunakan angka apapun. Cuma supaya lebih gampang ya, pada saat mengetik disesuaikan dengan jari tangan seperti itu. Lalu di sini F. Oke. Lalu ini kalau kita bunyikan seperti ini. Oke. Ya. Lalu kita duplicate lagi. Lalu di sini pilih G ya. Pokoknya sesuai yang di keyboard. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 67. Ya, beda-beda 2. Baru di sini kita pilih H. Di sini 69. Lalu kita klik lagi. Di sini J. Ini 71 dan satu lagi kita buat K. Anak-anak bisa lihat ya, satu arah dengan ini keyboardnya. Oke. Sampai di sini mengenai musiknya, kita coba menjalankan. Nah, jadi perlu saya tekankan di sini kita tidak perlu menggunakan mouse lagi untuk menjalankan. Karena kan di sini udah dijelaskan ketika A diklik atau bisa kita ubah ke bahasa Indonesia di bahasa Indonesia di sini. Nah, seperti ini. Ketika A ditekan, mainkan nada selama 0,25 seperti itu. Ya. Kalau nanti tidak tahu artinya bisa diubah ke bahasa Indonesia seperti itu. Nah, jadi ini kita tinggal menekan pada keyboard kita. Nanti akan kelihatan apapun yang kita klik di keyboard itu akan muncul di sini sebagai tanda yang kita ketik. Oke, ya sampai di sini. Terima kasih anak-anak. Untuk menyimpan nanti silakan pilih file lalu save to your computer. Nah, sama menyimpannya seperti biasa.